Komputer diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan perhitungan matematis dan komputasi numerik dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Kemampuannya yang luar biasa dalam menghitung inilah yang mendasari penamaan komputer, berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Seiring waktu dan berkat inovasi yang tiada henti, definisi komputer pun mengalami pergeseran makna. Kini, komputer bukan lagi sekedar alat hitung, melainkan sebuah mesin elektronik canggih yang mampu melakukan berbagai tugas. Komputer dapat menerima input data digital, memprosesnya di memori sesuai dengan program yang digunakan, dan menghasilkan output berupa informasi. Saya, Gali Fokus Yadianto, akan membawa Anda kembali ke masa lalu melihat komputer dengan segala perkembangannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana komputer canggih yang kita gunakan saat ini bisa tercipta? Mari kita telusuri kembali sejarahnya dan temukan cikal bakal komputer yang dirilis oleh seorang ilmuwan visioner bernama Charles Babbage. This machine was invented by the late Charles Babbage, who was born on the 26th of December 1791 and died on the 18th of October 1871. Charles Babbage, seorang matematikawan dan penemu Inggris, dijuluki sebagai Bapak Komputer atas karyanya yang revolusioner di abad ke-19. Ia mencetuskan ide dua mesin mekanis yang mendahului zamannya, Difference Engine dan Analytical Engine. Difference Engine dirancang untuk menghitung tabel matematika secara otomatis dengan sistem roda gigi dan gear. Mesin ini mampu melakukan operasi aritmatika kompleks dengan presisi yang tinggi, jauh melampaui kemampuan kalkulator manual pada masa itu. Analytical Engine merupakan visi Babbage untuk sebuah mesin komputasi general purpose yang dapat diprogram. Mesin ini dibayangkan memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai operasi logika dan matematika, bahkan diprediksi mampu menghasilkan musik dan karya seni. Meskipun Difference Engine dan Analytical Engine tidak pernah selesai dibangun sepenuhnya, ide-ide revolusioner Babbage menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer modern. Karyanya menginspirasi para ilmuwan dan penemu di masa depan untuk terus berinovasi dan menciptakan teknologi yang semakin canggih. Komputer generasi pertama dari tahun 1941 hingga 1952. Komputer generasi pertama lahir di tengah persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan teknologi canggih untuk perang. Sebagai contoh, di tahun 1941, Konrad Zuse, insinyur asal Jerman, menciptakan komputer untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu, di blok sekutu, Inggris menciptakan Colossus untuk memecahkan kondesan di Enigma Jerman yang terkenal dulu. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan dunia memasuki masa damai, perkembangan komputer tetap berlanjut dengan inovasi dan pemanfaatan yang lebih luas. Komputer tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, tetapi juga berkembang pesat ke berbagai bidang lain. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer generasi pertama tergolong boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang rendah. Penggunaan tabung vakum, mesin kode yang rumit, tidak adanya sistem operasi, dan biaya yang sangat mahal membuatnya hanya dapat dimengerti dan digunakan oleh segelintir orang atau instansi saja. Input komputer generasi pertama juga hanya menggunakan punch card dan paper tape. Salah satu legenda komputer pada generasi pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC yang dibuat pada tahun 1946. ENIAC dibuat olay John Prosper Eckert dan John William Moseley
yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000, di mana dalam pengoperasiannya ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Junction type and the phototransistor. And here is a more complex type of transistor. Sebuah era baru di mana vacuum tube yang berukuran sangat besar digantikan oleh transistor yang berukuran jauh lebih kecil. Dengan ditemukannya transistor, ukuran komputer generasi kedua menyusut drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi modern, namun sudah menggunakan prototipe awal sistem operasi. Komputer generasi kedua juga sudah mengenal bahasa pemrograman, yaitu assembly language. Meskipun teknologi berkembang, komputer generasi kedua masih sangat terbatas. Produksinya yang masih terbatas dan harganya yang sangat mahal menjadi faktor utama. Komputer generasi kedua digunakan hanya untuk instansi saja, seperti perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan. IBM, sebuah perusahaan komputer raksasa, mendominasi era ini dengan superkomputernya seperti IBM 7030 dan IBM 1401. Generasi komputer ketiga dari tahun 1958 hingga 1970. Masuknya era komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC menggabungkan banyak transistor ke dalam satu chip kecil, memungkinkan miniaturisasi dan peningkatan kemampuan komputer secara signifikan. Komputer generasi ketiga menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah, membuka jalan bagi pengguna yang lebih luas. Jack Kilby dan Robert Noyce diakui atas penemuan IC. Gordon Moore merumuskan hukum Moore yang memprediksi pertumbuhan eksponensial transistor dalam IC. Les Hove menciptakan microprocessor, sebuah CPU tunggal dalam satu chip, yang menjadi landasan bagi perkembangan komputer pribadi di masa depan. Pada komputer generasi ketiga juga sudah mengenal bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal, memungkinkan lebih banyak orang untuk berinteraksi dengan komputer. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan industri perangkat lunak dan aplikasi komputer di berbagai bidang. Pada komputer generasi ketiga, pengguna juga sudah dapat berinteraksi dengan komputer melalui keyboard dan monitor. Sistem operasi di era ini juga sudah memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus atau multiprocessing, serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Salah satu contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Komputer generasi ketiga merupakan sebuah loncatan baru untuk komputer-komputer di generasi selanjutnya. Komputer generasi 4 mulai dari tahun 1973 hingga 1980. Pada era ini, ukuran sirkuit dan komponen komputer semakin mengecil dengan performa yang semakin meningkat. Hal ini didukung oleh Integrated Circuit atau IC yang kemudian disempurnakan menjadi microprocessor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu,
Pengecilan juga disebabkan oleh teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI. VLSI memungkinkan integrasi jutaan transistor dalam satu chip, mendorong miniaturisasi dan peningkatan kemampuan komputer secara signifikan. Komputer generasi keempat menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Pada masa ini, komputer mulai diproduksi dalam skala besar, yang mengakibatkan menurunnya harga komputer pribadi menjadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Pada generasi ini, penggunaan Graphical User Interface atau GUI mulai diperkenalkan, menjadikan penggunaan komputer lebih mudah dan nyaman. Salah satu pelopor komputer pribadi pada masa itu adalah IBM. Meskipun bentuk fisik dan spesifikasinya belum sepenuhnya mencapai gambaran komputer masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak melalui perusahaan Apple yang mereka dirikan pada tahun 1976 turut berperan sebagai pionir dalam kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi. Macintosh, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, menjadi salah satu inovasi signifikan pada masa itu. Di sisi lain, perkembangan perangkat lunak seperti word processing, spreadsheet, database, dan game mendukung perkembangan komputer pada era ini. Pengguna dapat mengerjakan tugas, menganalisis data, dan bermain game, dan banyak aktivitas lainnya hanya dengan menggunakan komputer pribadinya saja. Kehadiran perangkat pendukung seperti mouse dan sebagainya juga turut menyempurnakan komputer generasi keempat ini. Komputer generasi kelima dari tahun 1980 hingga saat ini. Komputer generasi kelima merupakan sebuah era kemajuan komputer. Manfaatnya semakin meluas, digunakan di berbagai bidang. Teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI di era sebelumnya berkembang menjadi Ultra Large Scale Integration atau ULSI. ULSI memungkinkan integrasi jutaan transistor dalam satu chip, mendorong miniaturisasi dan peningkatan kemampuan komputer secara signifikan. Komputer generasi kelima menjadi semakin kecil, semakin cepat, dan semakin powerful. Komputer pada generasi kelima semakin menunjang kehidupan manusia. Ditambah lagi dengan keberadaan jaringan internet yang memungkinkan semua komputer di seluruh dunia terhubung dalam satu jaringan. Sistem operasi pada komputer generasi kelima juga semakin berkembang. Banyak sistem operasi baru seperti Unix, Linux, Windows, Mac, dan banyak lainnya yang dirancang untuk mendukung kebutuhan software yang lebih kompleks. Sistem operasi pada era ini juga menawarkan fitur-fitur seperti multitasking, multithreading, dan security yang lebih baik. Dari sisi software juga, komputer generasi kelima telah disupport oleh software yang semakin beragam. Semua pekerjaan dari berbagai bidang dapat terbantu oleh komputer di generasi ini. Hal ini selaras dengan berkembangnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java, C, Python, dan masih banyak lagi. Di era ini, banyak teknologi-teknologi baru yang mulai dikembangkan, seperti Artificial Intelligence, sebuah kecerdasan manusia yang dimodelkan ke dalam komputer dan diprogram agar bisa berpikir sama halnya manusia. Selain itu, masih ada banyak teknologi yang berkembang di era ini, seperti IoT, Machine Learning, Virtual Reality, Augmented Reality, Big Data, dan masih banyak lagi. Manusia juga bisa berinteraksi dengan komputer semakin mudah dengan dukungan input yang semakin beragam, seperti trackpad, stylus pen, atau bahkan hanya melalui suara atau gestur tangan. With 64 kilobytes of core memory and could be configured with 128 kilobytes if required. Perjalanan evolusi komputer dari tabung vakum hingga kecanggihan AI merupakan kisah yang luar biasa. Setiap generasi membawa lompatan besar dalam kemampuan untuk membuka peluang baru. Masa depan komputasi penuh dengan kemungkinan yang tak terbayangkan. Quantum computing, mixed reality, dan brain computer interface hanya
hanyalah beberapa contoh teknologi yang menanti di depan mata. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan menjelajahi apa yang ditawarkan masa depan komputasi. Bersama-sama, kita dapat membangun dunia yang lebih baik dengan kekuatan teknologi. Saya harap Anda dapat mengambil inspirasi dari kisah evolusi komputer ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu.